Perkenalkan, nama saya Yovita Raflesya Sugian. Saya dari D3 Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemotongan PPh pasal 23. Yang pertama, pengertian PPh pasal 23. PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, hadiah atau penghargaan, kecuali yang sudah dikenakan PPh pasal 21. Pajak ini dipotong oleh pihak yang memberikan penghasilan kepada pihak yang menerima penghasilan. Tarif PPh 23 bervariasi tergantung pada jenis transaksi dan status wajib pajak yang terlibat. Jika penerima penghasilan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, maka tarif yang dikenakan lebih tinggi dibandingkan dengan yang memiliki NPWP. Di sini ada dasar hukum PPh pasal 23. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang telah mengalami beberapa perubahan hingga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang mengatur pengenaan PPh 23 atas yang dipotong saat transaksi. Yang kedua, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 yang mengharmonisasi regulasi perpajakan termasuk ketentuan pemotongan dan tarif pajaknya. Kemudian ada Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 141 garing PMK 03 garing 2015 tentang jenis jasa lain yang dikenakan PPh 23. Kemudian yang keempat, PMK nomor 69 garing PMK 03 garing 2022 yang mengatur pajak atas teknologi finansial atau fintech, termasuk pinjaman online atau P2P lending. Selanjutnya, objek dan subjek PPh pasal 23. Objek pajak PPh 23 mencakup berbagai jenis penghasilan antara lain yang pertama, dividen dari bentuk badan apapun kecuali dividen final. Yang kedua, bunga, selain bunga yang sudah dipotong PPh pasal 4 ayat 2 seperti bunga simpanan. Kemudian royalti atas penggunaan hak termasuk royalti penggunaan paten, merek, atau hak cipta. Kemudian sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, misalnya sewa gedung dan sewa mesin. Yang kelima, hadiah dan penghargaan yang bukan merupakan penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Yang keenam, jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa profesional lainnya selain jasa tenaga kerja. Berikut ini ialah pengecualian PPh pasal 23. Yang pertama, tidak semua penghasilan dikenakan PPh 23. Berikut adalah beberapa jenis penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan pajak ini. Yang pertama, pembayaran kepada bank, baik secara langsung maupun berulang. Yang kedua, sewa dalam sewa guna usaha dengan hak opsi tidak dikenakan PPh 23. Kemudian dividen atau laba yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN atau BUMD, jika berasal dari cadangan laba yang ditahan dan kepemilikan sahamnya. Minimal 25% dari modal yang disetor. Bagian laba yang diterima anggota dari badan usaha tertentu seperti perseroan komoditor, firma atau koperasi, kemudian sisa hasil usaha atau SLU yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya. Kemudian juga ada penghasilan dari jasa keuangan yang berperan sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan. Selanjutnya, subjek PPh pasal 23. Pihak yang dikenakan pemotongan PPh 23 adalah yang pertama, pihak yang penghasilannya dipotong PPh 23, penerima penghasilan atau wajib pajak dalam negeri baik perorangan maupun badan, serta bentuk usaha tetap atau BUT. Yang kedua, pihak yang memotong PPh 23, pemotong pajak atau badan pemerintah, perusahaan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, dan bentuk usaha tetap. Yaitu pemotong PPh 23 bentuk badan, yaitu badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Kemudian pemotongan PPh 23 oleh orang pribadi.
Wajib pajak orang pribadi dalam negeri hanya memotong PPh pasal 23 atas sewa saja, yang ditunjuk sebagai pemotong PPh 23. Harus ada surat keputusan penunjukan atau SKP yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau KPP, namun tidak ada format baku yang tersedia. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong PPh 23 sesuai dengan Kap 50-PJ-1994, yaitu akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akta tanah atau PPAT, kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Kemudian orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa. Wajib pajak orang pribadi ini hanya melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas sewa selain tanah dan bangunan saja. Selanjutnya, tarif PPh pasal 23. Jika wajib pajak yang dipotong pajaknya tidak memiliki NPWP, tarif pajak yang dikenakan akan lebih tinggi hingga 100% dari tarif normal. Tarif pajak yang dikenakan pada PPh 23 tergantung pada jenis objek pajaknya. Yang pertama, tarif 15% dari jumlah bruto untuk dividen, kecuali kepada wajib pajak orang pribadi dikenakan final, bunga dan royalti, hadiah penghargaan, dan bonus lain yang sudah dipotong PPh 21. Yang kedua, tarif 2% dari jumlah bruto untuk sewa dan penghasilan lain terkait penggunaan aset, kecuali sewa tanah dan bangunan, imbalan jasa teknik, manajemen, konstruksi, dan konsultasi. Jasa lainnya sesuai dengan ketentuan PMK nomor 141 garing PMK 03 2015. Yang ketiga, tarif khusus untuk vintage berdasarkan PMK nomor 69 garing PMK 03 garing 2022. Vintage dalam negeri 15%, vintage luar negeri 20%. Yang keempat, tarif lebih tinggi untuk yang tidak memiliki NPWP, 30% untuk dividen, bunga dan royalti, 4% untuk jasa tertentu, kemudian 50% untuk hadiah atau undian. Selanjutnya, mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. Pemotongan dilakukan oleh pemotong pajak pada saat pembayaran atau penyerahan penghasilan. Pemotong wajib 1. Memotong PPh pasal 23 sesuai tarif yang berlaku. Yang kedua, menyetor pajak yang telah dipotong ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah pemotongan. Yang ketiga, melaporkan pemotongan dan penyetoran tersebut melalui surat pemberitahuan SPT masa PPh pasal 23 dan menerbitkan bukti pemotongan kepada pihak yang dipotong. Wajib pajak yang menerima penghasilan menggunakan bukti pemotongan ini sebagai bukti pelaporan dan perhitungan dalam SPT tahunan masing-masing. Pemotongan wajib pajak melaksanakan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan secara tepat waktu dan akurat untuk menghindari sanksi administrasi. Wajib pajak penerima penghasilan wajib melaporkan penghasilannya dan pajak yang telah dipotong sebagai bagian dari kewajiban perpajakan tahunan mereka. Ketidaktepatan pelaksanaan kewajiban ini dapat memicu denda, bunga, atau sanksi pajak lainnya. Kemudian, permasalahan dan tantangan dalam pemotongan PPh pasal 23. Beberapa permasalahan yang sering ditemui dalam pelaksanaan pemotongan PPh pasal 23 antara lain, yang pertama, kurangnya pemahaman pemotong pajak atas ketentuan terbaru sehingga terjadi kesalahan pemotongan. Yang kedua, sulitnya pengawasan dan penegakan atas wajib pajak yang tidak melaporkan atau menyetorkan pajak secara benar. Yang ketiga, kompleksitas dalam penerapan tarif berbeda karena adanya P3B yang kadang membingungkan pemotong pajak. Kemudian yang keempat, keterlambatan penyetoran yang mengakibatkan sanksi dan denda. Selanjutnya, manfaat dan fungsi pemotongan PPh pasal 23. Pemotongan PPh pasal 23 berperan penting dalam memperlancar pemungutan pajak sekaligus menjaga kepatuhan wajib pajak. Manfaatnya meliputi yang pertama, memastikan penerimaan pajak secara langsung dari sumber penghasilan, mengurangi risiko penghindaran pajak, kemudian memudahkan administrasi perpajakan bagi wajib pajak karena pajak sudah terutang dan terpotong. Kemudian meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kewajiban pajak. Di sini ada contoh perhitungan pemotongan PPh pasal 23. Perusahaan A membayar jasa konsultan kepada PTB sebesar 50 juta berdasarkan ketentuan
jasa konsultan dikenakan PPh pasal 23 dengan tarif 22%. Maka perhitungan pemotongan pajak adalah sebagai berikut. Jumlah pembayaran bruto sebesar 50 juta rupiah. Tarif PPh pasal 23 yaitu 22%. Kemudian PPh pasal 23 yang dipotong 2% dikali jumlah pembayaran bruto yaitu 50 juta rupiah sama dengan 1 juta rupiah. Jumlah yang dibayarkan kepada PTB adalah 50 juta rupiah dikurang 1 juta rupiah sama dengan 49 juta rupiah. Perusahaan A wajib memotong pajak sebesar 1 juta rupiah, menyetor ke kas negara, dan melaporkannya ke kantor pelayanan pajak. PTB menerima bukti pemotongan dan mencantumkan pajak tersebut dalam laporan pajak tahunan. Sekian dari saya, terima kasih.